Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada kisah kali ini, Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Doni. Cerita ini diberi judul Kisah Nyata, Siapa Dia. Tak pernah lupa, Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, baiklah langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Ini adalah cerita yang paling seram dan bikin saya merinding saat menulisnya. Diceritakan di sebuah kampung, di suatu kota ada 5 sekawan. Mereka berlima sahabatan sejak kecil. Dan mereka juga bekerja di tempat penggalian tanah tradisional. Mereka berlima sudah menikah dan mempunyai anak. Setiap hari libur mereka selalu pergi memancing ke Danau Janggari, daerah Cianjur tempatnya. Besok pagi kita mancing lagi nggak? Tanya Ujang saat sore hari, sebelum pulang kerja di tempat penggalian tanah. Iya, ayo berangkat. Jawab Sandi. Kita ke tempat minggu lalu aja, banyak ikannya di sana. Saran Asep. Gas, ucap Mul. Izin dulu sama istri, ucap Randi. Semua nama itu saya samarkan. Subuh pun tiba. Setelah selesai sholat subuh, mereka berlima pergi memancing ke Danau Janggari. Mereka berangkat naik mobil bak terbuka milik Mul dan sampai di Janggari jam 6 pagi. Mereka memarkirkan mobilnya, lalu meminta izin buat menyewa rakit bambu yang di kayu ke pemilik penyewaan. Bah, biasa ya, kita sewa 5 rakitnya, ucap salah satu dari mereka. Oh iya, silakan. Tuh di sebelah sana, yang mancing kemarin dapat banyak ikan. Saran si Abah. Iya bah, terima kasih ya sarannya, jawab mereka. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Dan mereka pun memancing menaiki rakit bambu. Mereka memancing berpisah, tidak berdekatan. Sore pun tiba. Mereka balik lagi ke tempat penyewaan rakit. Dan ada satu orang yang belum balik lagi, yaitu si Ujang yang balik lagi terlambat hampir jam 6 sore, baru nyampe ke tempat penyewaan rakit. Wah, pantasan lama. Kamu dapat ikan banyak ternyata. Besar-besar lagi ikannya, kata Mul. Iya, jawab Ujang. Saya minta ikannya dong, cuma dapat sedikit nih, pinta Asep. Ambil aja, sisakan ya buat istri dan anakku, jawab Ujang. Kamu kenapa? Wujud bener itu wajah, tanya Sandi. Ujang hanya menggelengkan kepala. Singkat cerita, ikan yang didapat Ujang dibagi rata ke 4 sahabatnya, dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Suara pintu rumah diketok. Oh, Akang sudah pulang. Wah, dapat ikan banyak. Dedek, Bapak pulang, dapat ikan banyak nih, ucap sang istri dan memanggil anaknya. Anaknya masih berusia 4 tahun. Iya mah, mana? Jawab anak Ujang. Tapi saat anaknya sampai di depan pintu, anaknya terdiam dan memeluk ibunya. Kamu kenapa, Dek? Tanya ibunya. Hanya gelengan kepala dan wajah ketakutan saat melihat bapaknya. Ujang masuk ke dalam rumah lalu mandi dan langsung masuk ke dalam kamar. Istrinya Ujang mengerti, mungkin suaminya capek jadi langsung tidur. Malam pun tiba, namun anaknya tidak mau tidur di kamar. Dia memilih tidur sendiri di kamar sebelah. Padahal biasanya belum berani tidur sendiri di kamar. Istrinya pun tidur menemani suaminya. Tapi betapa kagetnya ia saat terbangun di waktu subuh. Kasurnya basah kuyup. Bahkan banyak air ke lantai, seperti kasur yang direndam dalam air.
Kang, bangun. Atap kita bocor kayaknya. Kasurnya basah, Kang. Ucap istri membangunkan Ujang. Tapi ternyata malam itu tidak hujan dan atapnya tidak bocor. Kamu kenapa sih, Kang? Tubuhmu basah semua dan keluar keringat dingin. Kasurnya basah karena keringatmu, Kang. Kamu sakit bukan? Tubuhmu sangat dingin, Kang. Tanya istri karena merasa khawatir karena basahnya kasur akibat keringat yang keluar dari suaminya. Akang tidak apa-apa. Jawab Ujang yang terus bangun lalu pergi ke masjid untuk sholat subuh. Saat jam 8 pagi, Sandi menjemput Ujang untuk berangkat bekerja karena mereka berangkat selalu barengan. Jang, ayo kerja, jangan tidur aja. Teriak Sandi di luar rumah di atas sepeda motornya. Kalau sakit, jangan bekerja, Kang. Istirahat saja di rumah. Ucap istrinya di dalam rumah. Akang kerja dulu. Pamit Ujang. Makan dulu, Kang. Ntar saja. Mereka pun berangkat bekerja naik motornya Sandi ke tempat galian tanah. Jang, tubuhmu dingin banget sih. Sakit, jangan maksain kerja, Jang. Kata Sandi saat di perjalanan. Enggak. Jawab Ujang. Singkat cerita, mereka sampai di tempat kerja dan ketiga temannya pun sudah di sana. Hari itu mereka kerja seperti biasa. Anehnya, wajah Ujang sangat pucat dan banyak keringat yang membasahi bajunya saat bekerja. Di saat istirahat, mereka berlima berkumpul untuk makan. Jang, kamu enggak bawa bekal ya? Tanya Asep. Ujang hanya menggelengkan kepala. Ini aku banyak nasi, ayo makan bareng. Ajak Mul. Saya enggak lapar. Jawab Ujang yang memilih diam di saung tempat istirahat. Dia duduk seperti melamun, dengan wajah yang sangat pucat seperti orang sakit. Sore pun tiba, mereka pulang lagi ke rumah masing-masing. Oh, Akang sudah pulang. Tumben gak bilang salam. Istrinya keheranan sambil mencium tangannya. Kang, tanganmu sangat dingin seperti es. Kita berobat saja ya. Kamu itu sakit, Kang. Wajahmu juga sangat pucat. Saya mau tidur. Jawab Ujang yang langsung masuk ke dalam kamar dan langsung tertidur pulas. Malam ini juga anaknya masih sama. Tidak tidur bersama ibu dan bapaknya. Dia memilih tidur sendiri. Dan di saat bangun setelah azan subuh, istrinya kaget lagi. Semua kasurnya basah oleh keringat yang keluar dari tubuh suaminya. Kang, bangun Kang. Tubuhmu sangat dingin. Wajahmu sangat pucat. Ayo, kita pergi berobat. Enggak. Jawab Ujang sambil menggelengkan kepala. Ujang bangun dari tidurnya dan pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan setelah selesai sholat, jamaah lainnya bertanya kepada Ujang. Jang, wajahmu sangat pucat. Pakaianmu juga basah semua. Kalau sakit, berobat dulu, Jang. Tanya jamaah masjid. Ujang hanya menggelengkan kepala, lalu pulang lagi ke rumahnya. Hari ini jangan kerja dulu, Kang. Kita berobat ke dokter ya. Enggak. Ujang hanya menggelengkan kepala. Kamu mau nurut sama siapa? Saya ini istri kamu, Kang. Kamu sakit harus diobatin. Bentak istrinya. Ujang duduk di kursi tidak menjawab. Dan sekitar jam 7 pagi, seperti biasa, sahabatnya menjemput untuk bekerja. Jang, ayo kerja. Panggil Sandi sambil membunyikan klakson motornya. Kang Sandi, hari ini suami saya tidak kerja ya. Tolong bilangin mandornya, mau dibawa berobat dulu. Kata istrinya Ujang yang keluar rumah, memberitahu hari ini suaminya tidak bekerja. Oh, iya ya, ntar saya bilangin. Jawab Sandi lalu pergi sendiri ke tempat kerja. Ujang dan istrinya berangkat ke dokter untuk berobat.
Dek, ayo ikut. Kita ke dokter, bawa bapak berobat. Ajak istri Ujang ke anaknya. Enggak, adik di rumah saja, Mak. Kamu itu kenapa sih, Dek? Biasanya nempel sama bapakmu. Sekarang kayak yang ketakutan kalau lihat bapak. Enggak apa-apa, Mak. Adik di rumah saja. Jawab anaknya lagi sambil menundukkan kepala, seakan sangat takut melihat wajah bapaknya. Ya udah, Mama berangkat dulu. Bawa bapak ke dokter. Kamu diem di rumah, jangan main keluar. Mereka pun berangkat ke dokter pagi itu juga naik angkot. Dan semua penumpang di angkot sepertinya sangat ketakutan melihat wajah suaminya yang sangat pucat dan pakaiannya basah oleh keringat. Ibu-ibu ini kenapa sih? Liatin suami saya kayak gitu. Suami saya itu lagi sakit, Bu. Ini mau dibawa ke dokter. Bentak istri kepada semua penumpang di angkot. Para penumpang angkot menundukkan kepala setelah dibentak oleh istrinya Ujang. Singkat cerita, mereka sampai di salah satu dokter yang prakteknya waktu pagi. Sepanjang perjalanan, istrinya mengelap muka suaminya yang sangat basah oleh keringat dengan handuk. Kang, Akang ini kenapa sih? Sakit apa yang dirasa? Tanya istri terus-menerus yang menanyakan kondisi suaminya. Namun tetap saja, Ujang hanya menggelengkan kepala. Setelah mendapatkan giliran diperiksa, masuklah mereka ke ruangan dokter. Dan terlihat sangat jelas ekspresi wajah dokter yang sangat kaget saat melihat Ujang. Dan betapa kagetnya lagi sang dokter setelah memeriksa tubuh Ujang. Suami saya kenapa, Dok? Tanya istrinya. Mereka berdua duduk berhadapan dengan dokter yang terhalang oleh meja. Saat dokter mau menjawab, suaminya melotot ke wajah dokter, seakan tidak boleh memberitahu apa yang terjadi pada tubuh Ujang. Bu, suaminya sepertinya kurang darah. Saya kasih resep penambah darah ya. Makanya wajah dia pucat, Bu. Tapi, ini suami saya. Terus-terusan keluar keringat, kenapa, Dok? Kemungkinan besar gejala penyakit jantung, Bu. Saya kasih juga resepnya. Banyakin istirahat saja. Jawab dokter sambil terbata-bata bicaranya, seperti takut melihat wajah Ujang. Setelah diberi obat, mereka pun pulang. Dan kejadian yang sama terulang lagi. Di dalam angkot, semua penumpang seperti sangat ketakutan melihat wajah Ujang. Singkat cerita, mereka sampai di rumah, dan istrinya Ujang menyuapinya makan, karena suaminya itu tidak mau makan. Kang, Akang itu kenapa? Tanya istrinya sambil menangis, dan sambil menyuapi suaminya. Hanya gelengan kepala jawaban pertanyaan dari sang istri. Saya mau tidur. Jawab Ujang kepada istrinya, lalu masuk ke dalam kamar, dan langsung terlelap tidur. Dia hanya terbangun di saat waktu sholat, dan selesai sholat ia tidur lagi. Di saat selesai sholat maghrib, istrinya bertamu ke rumah Sandi sahabatnya Ujang. Kebetulan rumah Sandi paling dekat jaraknya dibandingkan sahabat yang lainnya. Assalamualaikum. Ucapan salam dari istri Ujang di depan rumah Sandi. Waalaikumsalam. Mari masuk. Sendiri saja, nggak sama Ujang. Tanya Sandi yang kebetulan sudah pulang kerja. Iya Kang, sendirian saja. Suami saya sudah tidur. Sebelumnya mohon maaf ganggu waktu istirahatnya. Saya ingin menanyakan kebenarannya apa yang terjadi. Karena setelah pulang memancing kemarin, suami saya jadi seperti yang sakit keras. Wajahnya pucat, tubuhnya sangat dingin, dan selalu mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Bahkan setiap hari saya harus menjemur kasur yang basah oleh keringatnya. Tanya istrinya Ujang kepada Sandi sambil menangis. Tidak ada hal yang aneh.
Selain Ujang pulang paling terakhir, datang ke tempat penyewaan rakit bambu, dan kita berempat pun menunggunya. Ternyata Ujang terakhir datang karena dapat banyak ikan yang sangat banyak. Bahkan dibagi rata juga sama kita hasilnya. Oh, begitu ya. Soalnya jadi aneh saja. Dari pertama datang sampai sekarang dia tidak mau makan, Kang. Tadi juga makanya saya paksa sambil disuapin. Karena harus minum obat juga. Gimana kata dokter? Dokter hanya bilang kalau suami saya itu kurang darah. Dan untuk keringat yang banyak keluar, kemungkinan besar gejala penyakit jantung. Tapi anehnya, dokter kayak ketakutan, Kang. Bicaranya sambil terbata-bata. Ya udah Kang Sandi, saya pamit pulang dulu ya. Takut suami saya bangun dan butuh apa-apa. Maaf mengganggu waktunya. Ucap istri Ujang lagi sambil keluar meninggalkan rumah Sandi. Dan saat istrinya pulang ke rumah, anaknya sudah tidur di kamar sebelah dan langsung ke kamar melihat suaminya. Tapi ternyata suaminya masih tertidur. Istrinya pun langsung tidur menemani suaminya. Bangun, ayo kita sholat subuh berjamaah. Hari ini Akang tidak sholat subuh di masjid. Ajak Ujang yang membangunkan istrinya. Iya Kang, saya ambil wudhu dulu ya. Dan istrinya kaget saat bangun kasur tidak basah lagi oleh keringat suaminya. Alhamdulillah, ucapan syukur istrinya saat bangun dari kasur untuk mengambil air wudhu. Subuh itu mereka berdua sholat berjamaah, dan saat selesai sholat, istrinya mencium tangan suaminya. Dan ternyata tangan suaminya sudah tidak terlalu dingin seperti es. Hari ini Akang mau kerja. Pinta Ujang. Istirahat saja Kang. Akang itu baru mendingan, nurut sama saya ya. Ujang pun menurut. Di hari itu Ujang makan masih disuapi istrinya karena ia tidak memakan dan selalu sholat berjamaah di rumah bersama istrinya. Bahkan di hari itu sudah tidak berkeringat lagi seperti hari sebelumnya. Ini adalah hari keempat Ujang di rumah setelah pulang memancing, dan hari di mana Ujang sudah agak baikan. Keesokan harinya, Ujang berangkat bekerja karena ia memaksa istrinya ingin bekerja. Sudah sembuh, Jang? Kalau masih sakit, jangan dulu bekerja. Tanya Asep di tempat kerja, dan Ujang hanya memberikan senyuman lalu anggukan kepala sebagai jawaban. Kok si Ujang makin aneh ya? Biasanya dia adalah orang yang paling bawel. Tapi sekarang pulang mancing kemarin, jadi gini ya? Tanya Mul. Yang penting dia itu sudah baikan. Buktinya sekarang dia mulai kerja lagi. Jawab Sandi. Keesokan harinya Ujang bekerja lagi. Berarti ini adalah hari terakhir kerja, karena besok libur kerjanya. Seperti biasa, di tempat kerja sebelum pulang, mereka berencana memancing lagi ke Janggari. Tapi Ujang tidak diajak karena istrinya juga pasti tidak memberikan izin. Setelah sholat subuh, mereka berempat berangkat, memancing tanpa Ujang ke tempat itu lagi. Dan saat sampai di tempat penyewaan rakit, Ikut berduka cita ya. Maaf tidak datang untuk melayat. Soalnya Abah tidak tahu rumah kalian. ucap pemilik penyewaan rakit. Hah? Emang siapa yang meninggal, Bah? Tanya Mul. Bukannya salah satu dari kalian yang meninggal. Itu buktinya datang ke sini hanya berempat. Jawab Abah. Jangan asal ngomong, Bah. Ujang belum mati. Dia sedang sakit. Baru mendingan. Dan gak dapat isi dari istrinya. Kemarin juga masih kerja sama kita. Bentak Sandi setengah marah. Oh, iya maaf. Mungkin yang kemarin meninggal di sini hanya mirip sama teman kalian.
Sekali lagi Abah minta maaf. Ucap Abah yang sangat menyesal karena asal ngomong. Mereka berempat pun menaiki rakit masing-masing dan memancing di tempat yang berbeda-beda. Entah kebetulan atau memang sudah dituliskan takdir dari Tuhan. Sandi memancing di spot terakhir Ujang memancing. Dan memang benar, di sana banyak ikan yang didapat. Saat sudah mulai siang, seperti biasa perut rasa lapar. Dijagari banyak sekali pedagang nasi ataupun kopi yang berjualan di atas perahu tongkang. Mang, kopi. Teriak Sandi memanggil pedagang di atas perahu yang berjualan tidak jauh dari rakit bambunya. Namun, pedagang itu hanya melewati rakit bambunya Sandi, seakan dia tidak mendengar. Budek kali ya. Ucap Sandi kesal. Beberapa lama kemudian, ada pedagang kopi lainnya yang melintasi rakit bambu miliknya. Kang, nasi. Pedagang itu juga sama, seakan tidak mendengar teriakan Sandi yang akan membeli dagangannya. Bukan hanya sekali, 2 kali pedagang di atas tongkang yang lewat, tapi hampir berpuluh pedagang yang lewat. Namun seakan acuh, tidak menghiraukan lambaian tangan Sandi yang ingin membeli dagangannya. Ih, kenapa pula yang jualan ini tidak mau dibeli apa dagangannya? Sandi semakin kesal. Hingga akhirnya ada satu pedagang yang menghampiri rakit bambunya milik Sandi. Mang, kenapa sama pedagang yang lain? Dari tadi saya teriakin tidak ada yang dengar. Tanya Sandi kesal ke pedagang di atas tongkang. Oh, pada takut kali Kang. Mau pesan apa? Jawab pedagang. Hah, emang takut kenapa Mang? Kopi, rokok, sama nasi uduk Mang. Emangnya Akang tidak tahu ya? Tanya balik pedagang sambil menyiapkan pesanan yang ingin dibeli oleh Sandi. Si Amang ini, saya tidak bakal nanya kalau saya tahu. 3 hari kemarin. Ucapan si Amang sambil memberikan pesanan yang dibeli. Apa Mang? Kayak di cerita horor aja, dibikin penasaran. Jawab Sandi sambil menerima pesanannya. 3 hari kemarin, tepat di atas rakit bambu Akang. Ucap pedagang kembali sambil melihat sekeliling. Hoi, Mang, saya bukan anak kecil. Udah punya anak 2. Nggak usah seperti itu ekspresinya. Jawab Sandi. Anu Kang, 3 hari kemarin ditemukan mayat. Tapi di atas rakit, tepat di atas rakit Akang. Tubuhnya sudah membesar. Kemungkinan ia korbannya tenggelam. Dan setelah 3 hari baru muncul ke permukaan air. Oh, jenis kelaminnya apa? Tanya Sandi datar. Laki-laki, seumuran sama abang kayaknya. Ah, orang mana katanya? Kabarnya tidak ada identitas di tubuhnya dan langsung dibawa sama polisi setelah ada laporan. Pantas saja. Pedagang yang lain pada takut ya, Mang. Jelas Sandi sambil membayar pesanan yang dibelinya. Iya kali. Pedagang itu lalu meninggalkan rakit Sandi. Kopi, nasi uduk, duk, duk. Sambil berteriak menjajakan dagangannya kembali dengan ciri khas teriakannya. Sore pun mereka balik lagi ke tempat penyewaan rakit. Dan Sandilah yang mendapat ikan paling banyak hari itu. Weh, saya dapat ikan banyak, gede-gede pula. Teriak Sandi ketika temannya sambil menunjukkan hasil tangkapan mancingnya. Tahu di sana banyak ikan, saya mancing di sana tadi. Saya minta ya. Ucap Mul. Saya juga minta ya, San. Pinta Asep. Makanya kalau mancing itu yang bener, jangan hanya minta kalau tidak dapat ikan. Saya juga minta ya, San. Ucap Radi. Iya, dibagi saja. Jangan lupa sisakan buat Ujang. Jawab Sandi. Mereka pun pulang ke rumah lagi. Dan Sandi mampir dulu ke rumah Ujang untuk memberikan hasil tangkapan ikan. Assalamualaikum.
Ucapan salam dari Sandi di depan rumah Ujang. Waalaikumsalam. Oh, Kang Sandi, masuk Kang. Tidak usah, ini tadi dapat ikan banyak. Ah iya, terima kasih banyak Kang Sandi, jadi ngerepotin. Ucap istri Ujang sambil menerima ikan yang diberikan oleh Sandi. Ujang gimana sekarang? Tanya Sandi menanyakan kondisi Ujang. Sekarang sudah tidak berkeringat lagi. Tapi sekarang bukan wajahnya yang pucat. Sekarang tubuhnya juga ikut pucat. Dan sangat dingin seluruh tubuhnya, Kang. Gimana kalau kita tanyain sama Ustadz? Barangkali Ujang ketempelan makhluk gaib. Saran Sandi. Maunya sih gitu, Kang. Tapi saya tidak tahu ustadznya. Soalnya sekarang dia makin aneh. Dan anak saya juga sepertinya ketakutan. Bahkan ia tidak mau mendekati bapaknya. Padahal tahu sendiri kan gimana lengketnya dia sama bapaknya. Ya udah, saya pulang dulu ke rumah. Terus saya akan bawa Ustadz. Barangkali ia tahu apa yang terjadi. Iya, Kang. Maaf ya jadi ngerepotin. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Saat Sandi membawa seorang ustadz ke rumahnya Ujang. Assalamualaikum. Suara salam dari luar rumah. Waalaikumsalam, mari masuk. Jawab istri Ujang membuka pintu dan mempersilahkan mereka berdua untuk masuk. Di mana Ujangnya? Tanya Sandi. Itu di kamar sedang tidur. Padahal sudah diberitahu bahwa sebentar lagi mau ada Kang Sandi sama Ustadz yang ke rumah. Tapi dia cuma jawab mau tidur dengan wajah datar, Kang. Ustadz dan Sandi masuk ke kamar yang ditunjukkan. Tapi saat Ustadz mau menyentuh wajah Ujang, matanya Ujang melotot agak lama ke arah Ustadz, seakan ada obrolan. Ayo, ke ruang tamu lagi. Ujar Ustadz mengajak istri dan Sandi keluar kamar. Saya tidak bisa membantu apa-apa, tapi saya doakan semoga cepat ada titik terang. Kata Ustadz di ruang tamu. Emangnya suami saya kenapa, Yai? Tapi Ustadz tidak memberikan jawaban apa-apa dan meminta Sandi mengantarkan pulang saat itu juga. Mereka berdua akhirnya pulang. Apakah Sandi menanyakan hal yang sama kepada Yai? Jawabannya iya. Tapi Kiai tidak memberi jawaban apa-apa. Singkat cerita, malam telah berganti pagi dan Ujang berangkat kerja lagi. Walau sebenarnya dilarang sama istrinya, tapi seakan Ujang tidak menghiraukannya. Di tempat kerja, kejadian masih sama. Ujang masih cuek, tidak mau makan dan wajahnya semakin pucat. Dan saat pulang kerja pun, di rumah masih sama. Ditawari makan, ia tidak mau, langsung masuk ke kamar. Dan bangun saat azan maghrib, isya, dan subuh. Mereka sholat berjamaah di rumah, dan anaknya juga tidak pernah mau tidur sekamar lagi, dan tidak mau mendekati ayahnya. Takut jawaban anaknya ke ibunya saat ditanya. Berarti ini adalah hari ke-9 Ujang berperilaku aneh. Di rumah dan di tempat kerja. Tubuhnya memang sudah tidak berkeringat lagi, tapi sekarang semua tubuhnya jadi semakin pucat dan sangat dingin seperti es yang sudah beku. Di hari ke-9 itu Ujang tetap bekerja, tapi hari itu Sandi tidak masuk kerja. Dia kembali lagi ke Jagari, ke tempat penyewaan rakit. Padahal hari itu bukanlah waktunya untuk memancing. Dia sampai di sana masih pagi. Dan langsung menanyakan ke si Abah pemilik rakit tentang mayat yang ditemukan beberapa hari kemarin. Tumben, bukan hari libur kerja datang memancing. Tanya si Abah. Saya tidak mau memancing, Bah. Tapi saya mau menanyakan, siapa mayat yang ditemukan kemarin? Oh, yang jelas, mayat ditemukan mengambang oleh penjala ikan. Dan langsung lapor ke polisi air di terminal kapal perahu di Jenggari. Kabar yang Abah dengar, tidak ada identitasnya.
Kalau mau lebih jelas, tanya ke petugas di sana. Penjelasan si Abah tentang penemuan mayat. Sandi langsung ke pos petugas dan meninggalkan si Abah. Setelah sampai di pos petugas, ditanyakan lagi kronologis penemuan mayat itu. Petugas yang jaga juga tidak tahu. Yang jelas hasil penyelidikan, murni korban tenggelam, bukan korban kekerasan atau korban pembunuhan. Apakah sudah ada keluarga yang datang? Tanya Sandi ke petugas. Kabar terakhir dari rumah sakit, belum ada keluarga yang jemput, Pak. Mayat masih di berangkas es di rumah sakit. Penjelasan dari petugas. Kalau boleh saya tahu, di rumah sakit mana, Pak? Di rumah sakit B, Pak. Jawab petugas. Dan setelah merasa cukup penjelasan dari petugas, Sandi langsung ke rumah sakit untuk melanjutkan rasa penasarannya. Mohon maaf mengganggu kerjanya. Tanya Sandi ke perawat yang jaga di pendaftaran rumah sakit. Oh iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Jawab perempuan yang jaga. Saya mau menanyakan, mayat yang tenggelam di Jagari beberapa hari kemarin, apakah sudah ada keluarga yang menjemputnya? Tunggu sebentar ya Pak, saya cek dulu. Oh, masih ada di lemari tempat penyimpanan mayat Pak, dan belum ada keluarga yang datang. Bolehkah saya melihatnya, Mbak? Boleh Pak, silahkan. Pak Satpam, kesini sebentar. Tolong antarkan Bapak ini ke ruang penyimpanan jenazah di lemari nomor 2. Teriak mbaknya memanggil Satpam untuk mengantarkan Sandi. Diantarlah Sandi ke tempat penyimpanan jenazah. Betapa kagetnya ia saat melihat sosok yang sangat ia kenal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teriak Sandi sambil memeluk jasad yang sangat ia kenal. Dan air mata terus mengalir dari matanya. Seakan tidak percaya, rasa penasarannya menjadi kenyataan. Bapak keluarganya ya, yang sabar dan ikhlas ya Pak. Lebih baik almarhum segera dikuburkan, karena sudah terlalu lama di sini. Dan rencananya, kalau hari ini tidak ada keluarga yang datang, pihak rumah sakit yang akan menguburkannya. Sekarang segera lengkapi surat-surat pengambilan jenazah di depan ya Pak. Ucap Satpam. Iya Pak, tapi saya mau pulang dulu untuk memberi kabar kepada keluarga yang lain, terutama istri dan anaknya, biar mereka melihatnya langsung Pak. Oh iya silakan, tapi mohon maaf, berhubung Bapak mengaku keluarganya, KTP Bapak disimpan dulu di sini. Pinta Satpam. Iya Pak, silakan. Nanti diambil saja di depan ya Pak, setelah Bapak urus semuanya. Iya Pak, terima kasih. Saya pulang dulu. Jawab Sandi sambil meninggalkan Satpam dan rumah sakit, lalu pulang ke rumahnya. Jam menunjukkan pukul 10 siang saat Sandi sampai di rumahnya. Ternyata firasatku benar. Setelah saya tahu ada jasad yang meninggal, tapi siapa dia yang 9 hari ini ada di rumah dan di tempat kerja? Bahkan semua warga saat berpas-pasan melihatnya. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Bisik Sandi dalam hati sambil duduk di kursi teras depan rumahnya. Assalamualaikum. Ucapan salam seseorang di depan rumah membangunkan lamunannya. Waalaikumsalam. Sandi berdiri melihat tamu yang datang. Betapa kagetnya ia saat melihat tamu yang datang. Wajah Sandi langsung pucat. Keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Karena tamu yang datang adalah Ujang. Ujang langsung memeluk tubuh Sandi, berucap sambil menangis. Kamu adalah sahabat terbaikku. Jangan takut. Setelah kamu tahu semua yang terjadi kepadaku, kini aku bisa tidur dengan nyenyak dan kembali kepadanya dengan hati yang tenang. Aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepadamu dan tolong maafkan semua kesalahanku. Hanya satu lagi permintaanku kepadamu.
Beritahu istri dan anakku, San. Ucap Ujang sambil menangis memeluk Sandi. Sama-sama. Kini aku telah tahu semuanya, Jang. Maafkan semua kesalahanku juga. Hari ini juga, aku akan mengurus semuanya, Jang. Jawab Sandi sambil menangis. Terima kasih untuk semuanya, San. Kini, aku bisa tidur dengan tenang. Ucap Ujang sambil meninggalkan Sandi keluar rumah. Sandi tidak langsung menemui istrinya, tapi dia ke tempat kerja dulu untuk memberitahukan ketiga sahabatnya. Jam menunjukkan pukul 11:30 siang. Sandi sampai di tempat kerja, dan kebetulan ketiga sahabatnya sedang istirahat di saung. Kamu kenapa tidak kerja? Sakit? Wajahmu seperti orang habis menangis. Tanya Mul. Ujang mana? Hari ini dia kerja apa tidak? Tanya Sandi. Oh, itu Ujang barusan ke toilet, izin mau sholat duluan katanya. Jawab Sandi. Hari ini ya, Ujang itu aneh bener. Baru saja kita ngobrol serius sama dia. Dia meminta maaf jika punya salah. Sebentar lagi dia mau tidur dengan tenang dan menitipkan keluarganya kepada kita berempat. Ucap Asep. Nah, iya bener. Lalu tak jawab begini. Jangan khawatir, keluargamu, keluarga kita juga. Apapun yang terjadi, kita pasti bantu. Begitulah penjelasan Mul kepada Sandi tentang amanat yang diberikan oleh Ujang. Coba, sekarang kamu cek ke WC dan musola. Ujang ada nggak? Pinta Sandi. Dan Mul pun mengeceknya, yang ternyata memang tidak ada. Kamu ini kenapa sih? Aneh kayak si Ujang. Tanya Radi. Dan Sandi pun menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Hingga diputuskan Asep, Mul, Radi yang mengabari istri dan anak Ujang. Mereka ke rumahnya saat itu juga untuk memastikan semua ucapan Sandi. Assalamualaikum. Ucap Asep di depan rumah Ujang. Tumben datang barengan. Kang Sandi mana? Kok nggak diajak? Maafin suami saya ya. Hari ini dia pulang cepat. Katanya pengen istirahat. Kalian juga kenapa pulang cepat? Khawatir ya sama kondisi suami saya? Ucapan istri Ujang. Mereka bertiga saling tatap. Ujangnya di mana sekarang? Tanya Radi. Ada di kamar sedang tidur. Baru saja kita selesai sholat berjamaah. Memang belakangan ini kita sholat berjamaah. Tapi ada yang aneh hari ini. Setelah selesai sholat, dia memeluk saya sangat erat dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Seperti... Ucap istrinya sambil menangis. Dan mereka berempat pun langsung masuk ke kamar. Benar saja, Ujang sudah tidak ada di tempat tidurnya. Sekarang ikut kita saja. Dan bawa si adik, jangan banyak tanya. Semoga di sana bisa menjawab semua yang terjadi. Ucap Mul. Mereka berlima pun naik mobilnya Mul, pergi ke rumah sakit untuk memastikan semua yang terjadi. Tangisan kesedihan yang amat sangat dalam. Dan sang anak yang biasanya takut, malah yang paling erat memeluk tubuh jenazah bapaknya. Kang, ini saya, Kang. Saya maafin semua kesalahan Akang. Dan Akang juga maafin semua kesalahan saya. Tangisan istri sambil memeluk tubuh suaminya. Pak, bangun Pak. Jangan tidur. Adik rindu sama Bapak. Bangun Pak, adik rindu. Sang anak memeluk erat tubuh bapaknya yang mengira sedang tidur. Jang, maafin kita juga, Jang. Semua amanatmu akan saya laksanakan, Jang. Istri dan anakmu akan kami anggap seperti keluarga sendiri, Jang. Ucap ketiga sahabatnya sambil menangis. Jenazah yang harusnya mengeluarkan bau amis, bahkan bau bangkai,
Walaupun disimpan di tempat penyimpanan khusus mayat, tidak tercium bau sedikit pun. Malahan yang mereka semua hirup berbagai harum bunga yang sangat wangi. Setelah mereka semua meratapi dan menangisi almarhum, disadarkan oleh penjaga kamar penyimpanan jenazah. Lebih baik sekarang urusin semua surat-suratnya, agar almarhum segera dikebumikan, Ucapnya. Setelah semua surat-surat diurus untuk proses pengambilan jenazah, mereka membawa almarhum menggunakan mobil ambulan. Dan ternyata tujuan Sandi yang tidak ikut ke rumah sakit lagi adalah memberitahu semua warga dan meminta bantuannya untuk proses penguburan jenazah. Semua warga kaget, sangat tidak percaya. Karena 9 hari itu, semua warga bertemu dengan almarhum, apalagi jamaah masjid. Karena sebelum almarhum sholat di rumah, ia selalu sholat di masjid saat berada di rumah. Sosok yang menyerupai Ujang tidak datang lagi. Biaya keluarga almarhum ditanggung keempat sahabatnya. Jika terbesit pertanyaan, kenapa dokter dan kiai tidak memberitahu? Jawabannya, karena dia sudah tahu bahwa Ujang sudah meninggal. Saat diperiksa dokter, ternyata tidak ada denyut nadi dan detak jantung. Positif, mayat hidup. Dan saat didatangi kiai, sebenarnya ada kontak batin. Jangan beritahu sebelum jasadku ditemukan. Jikalau orang sudah meninggal, pasti jin korinya yang akan pulang duluan. Percaya atau tidak percayanya sahabat, itu tergantung kepercayaan sahabat masing-masing. Sebelumnya, mari kita luangkan waktu sebentar untuk mendoakan almarhum. Terima kasih dan demikian akhir kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar Camp Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.